Setelah tahun 2006 itu lulus D2 UT, saya harus mencari sekolahan yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiharto, saya ingin di sekolah SD pojok kecil Pak, di SD Wates, saya seperti itu. Terus sampai sini saya itu anak-anak itu sudah di depan menyambut guru-gurunya pada datang. Film Pengabdian untuk Negeri menceritakan seorang wanita hebat bernama Sri Handayani berumur 50 tahun yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang guru pada SD kecil yang terletak di Dusun Wates. Kondisi jalanan rusak yang membuat Bu Sri harus jatuh berkali-kali dan fasilitas SD yang sangat kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota tidak menghalangi semangat Bu Sri dalam mengajar, karena beliau menerapkan prinsip emas dimanapun emas. Walaupun di SD fasilitas sarana prasarana kurang, tapi selama bapak dan ibu gurunya mengajar dengan tulus ikhlas, pasti anak itu bisa mengikuti pendidikan yang ada. Permasalahan pokok yang diangkat dalam film tersebut adalah keterbatasan dalam berbagai aspek. SD kecil pojok terletak di daerah yang cukup pelosok dengan infrastruktur yang terbatas. Hal ini menyebabkan infrastruktur dan fasilitas sekolah yang buruk. Namun, murid yang ada di sana tidak mempunyai banyak pilihan akibat keterbatasan akses dan ekonomi untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Di sisi lain, keterbatasan akses juga menyebabkan tidak banyak orang yang bersedia mengajar di sekolah tersebut. Hal ini tentunya dapat menyebabkan semakin tertinggalnya pendidikan di daerah tersebut. Penerapan nilai berakhlak dari film Pengabdian untuk Negeri. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Bu Sri dengan tulus mendedikasikan dirinya untuk mengajar di SD kecil Wates, meskipun kondisi jalan dan fasilitas yang dimiliki SD tersebut kurang memadai. Semua itu dilakukan Bu Sri agar anak-anak tersebut dapat terangkat pendidikannya. Dengan berbagai tawaran yang ada untuk pindah ke SD yang lebih bagus, Bu Sri menolak dan dia berjanji akan tetap terus mengajar di SD tersebut sampai pensiun. Nilai kedua, akuntabel. Sikap akuntabel yang diperlihatkan Bu Sri tercermin dari kata-kata yang berjanji untuk terus mengajar di SD tersebut sampai dia pensiun. Ini menunjukkan tanggung jawabnya kepada SD tersebut untuk terus mendidik anak-anak di Dusun Wates. Kondisi jalan yang berkelok-kelok tidak membuat Bu Sri bermalas-malasan untuk mengajar. Beliau selalu datang tepat waktu pada pukul 7.15 di sekolah. Nilai ketiga, kompeten. Bu Sri Handayani memiliki kompetensi dengan lulusan dari D2 UT. Ilmu yang diperolehnya selama berkuliah dijadikannya bekal dalam mengajar anak-anak di Dusun Wates, sehingga taraf pendidikan di dusun tersebut dapat meningkat. Bu Sri bekerja tanpa melihat fasilitas dan penghasilan yang ia terima. Beliau bekerja dengan ikhlas dan menyumbangkan apa yang ia miliki untuk pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Nilai keempat, harmonis. Sikap harmonis Bu Sri ditunjukkan salah satunya dengan tidak mempermasalahkan ketika muridnya harus membawa sang adik ke sekolah. Hal ini beliau lakukan agar muridnya tetap dapat bersekolah meskipun terdapat kewajiban lain yang harus dilakukan. Selain itu, sikap tulusnya ketika mengajar juga menciptakan situasi yang harmonis. Nilai kelima, loyal. Bu Sri menceritakan bahwa hatinya tergerak untuk setia mengajar pada sekolah tersebut setelah permintaan kecil dari salah satu muridnya pada hari pertamanya mengajar untuk tetap datang mengajar di sana. Setelahnya, ia tetap setia mengabdi pada sekolah tersebut meskipun datang berbagai tawaran mengajar di tempat yang lebih baik. Nilai keenam, adaptif. Meskipun terkendala dengan akses serta sarana dan prasarana yang dimiliki SD kecil Wates, tapi Bu Sri terus beradaptasi dengan situasi tersebut. Beliau tetap melaksanakan pengabdiannya semaksimal mungkin dengan tujuan anak-anak di dusun tersebut dapat membaca dan menulis. Nilai ketujuh, kolaboratif. Bu Sri turut melibatkan para warga untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Dusun Wates. Masyarakat Dusun Wates juga mendukung asal benar-benar mengajak bersama-sama dalam mendorong perbaikan pendidikan di Dusun Wates. Alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya. Masalah yang terjadi perlu untuk diatasi dengan uluran tangan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan infrastruktur pendidikan yang lebih merata,
khususnya pada daerah pelosok atau tertinggal. Infrastruktur pendidikan yang perlu diberikan dalam kasus ini antara lain sarana dan prasarana sekolah, aksesibilitas, serta tenaga pengajar. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pemerataan pembangunan ekonomi hingga daerah tersebut, sehingga masyarakat setempat dapat memiliki pilihan yang lebih baik. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan komunitas lokal maupun interlokal untuk memajukan pendidikan daerah tersebut. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan, memberikan program khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti sekolah malam, dan menyediakan tenaga pengajar yang dedikatif dengan upah yang layak. Apabila permasalahan dapat diatasi, pendidikan daerah tersebut akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian, kami akan melanjutkan dengan analisis kami terkait dengan film Clandestine. Film Clandestine menceritakan tentang persahabatan dua orang pegawai pajak, yaitu Kinan dan Resti. Permasalahan diangkat ketika berubahnya hidup Kinan yang menjadi hedonis setelah sering melakukan visit kepada wajib pajak dengan membeli tas baru, laptop baru, dan barang-barang baru lainnya. Keadaan ini membuat Resti curiga terhadap sahabatnya yang tiba-tiba gaya hidupnya berubah. Kondisi ini mendorong Resti untuk memberanikan diri melaporkan Kinan agar sahabatnya tersebut sadar atas tindakannya yang dilakukannya salah dengan menerima uang dari WP atau wajib pajak dan demi instansinya menjadi lebih baik. Lalu akhirnya Kinan pun tersadar bahwa tindakan yang dilakukan sahabatnya sudah tepat. Karena jika Resti tidak melaporkan Kinan, mungkin Kinan sekarang masih terlena dan terus melakukan tindakan gratifikasi dan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Mereka pun akhirnya kembali berteman dengan versi diri yang lebih baik. Penerapan nilai berakhlak pada film Clandestine. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan tergambar dari tokoh Kinan. Di luar dari tindakan yang salah dengan menerima uang dari wajib pajak, tapi Kinan telah melakukan pelayanan dengan sering melakukan visit kepada wajib pajak. Nilai kedua, akuntabel. Resti menerapkan nilai akuntabel, yaitu bekerja dengan jujur. Selain itu, ia berani untuk melaporkan ketidaksesuaian dan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungannya, meskipun yang ia laporkan adalah sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Kinan justru melanggar nilai akuntabel karena menerima uang yang tidak seharusnya ia terima ketika melakukan pekerjaannya. Hal tersebut tentu melanggar peraturan yang berlaku. Nilai ketiga, kompeten. Oleh karena bekerja secara jujur dan sesuai peraturan yang berlaku, serta melaporkan tindakan yang seharusnya ia laporkan apabila ia ketahui, Resti menerapkan nilai kompeten dalam pekerjaannya. Di sisi lain, Kinan justru menunjukkan sikap tidak kompeten karena melanggar ketentuan. Nilai keempat, harmonis. Perilaku Kinan memicu kurangnya rasa kepercayaan di antara pegawai. Keadaan ini dapat menurunkan keharmonisan di dalam lingkungan kerja. Nilai harmonis di dalam kantor, menurut pendapat kami, masih kurang. Perlunya peningkatan nilai harmonis di antara pegawai sehingga para pegawai dapat saling mengingatkan agar tidak terulang kembali seperti yang dilakukan Kinan. Nilai kelima, loyal. Resti menunjukkan sikapnya yang loyal kepada instansi tempatnya mengabdi, yaitu dengan bekerja secara jujur dan melaporkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip tempatnya bekerja. Di sisi lain, Kinan melanggar nilai loyal karena melanggar kewajiban yang harus ia patuhi di tempatnya bekerja demi kepentingan pribadi. Nilai keenam, adaptif. Nilai adaptif yang dapat kita ambil dalam film Clandestine dapat dilihat dari Kinan yang akhirnya tersadar atas kesalahannya yang telah dilakukan dengan menerima uang dari wajib pajak dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha untuk menghindari kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Dampak tidak diterapkannya nilai dasar ASN pada film Clandestine. Berbagai pelanggaran nilai dasar ASN yang dilakukan Kinan menyebabkan berbagai dampak seperti pelanggaran disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN. Tujuan organisasi tempat para tokoh bekerja juga tidak akan tercapai, ditambah dengan citra organisasi yang ikut terdampak menjadi buruk.
Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan akan mengakar dan menjadi budaya apabila nilai-nilai dasar ASN tidak diterapkan. Keharmonisan antara dua sahabat juga berpotensi menjadi pudar apabila Kinan merasa bahwa Resti mengkhianatinya. Selain itu, dampak akan berpotensi menjadi lebih besar apabila Resti tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN, seperti tidak melaporkan dan tidak menyadarkan perbuatan Kinan. Alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya. Melaporkan indikasi pelanggaran melalui saluran whistleblowing system merupakan pemecahan masalah yang tepat. Pemecahan masalah lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat budaya integritas kepada setiap pegawai, memperkuat sistem pengawasan, serta memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terkait hal-hal yang melanggar